Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La kalimata wala qawla alqaituha ila kalimata sukri alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zuhara amamana bainar raja'i wa tahaddi. Ar-raja'u huna annana qad sahidna nahdatal Islam wa nusurahu fi hadzal zaman bima'muril masajid wal muassasat wa ta'limat fi ulumiddin. Bal at-tahaddi alladhi nuqabilu an huwa thaqafatil gharbi wa sa'il tilfaz komputer, internet wa ghairi zalik. Wa hazil wasail tatadammanu salbiyah kama qalat Dr. Firdam Ilyum anna ba'da asar salbiyah min wasail ittisal wal muwasalat huwa ta'yiru thaqafatil mujtama wa nahnu la naghafu law kana ta'yir masiran ila wajhin ijabiyyin minha kasirun min jail subhanina qatalibil madrasah waqian ala bi'atis sakran bisnu whisky brandy ektasi wa ma asbaha zalik wal naqsha wal naghaf law tara'na ajalan dha'ifah imma min jihatil mal wal jasad wal ilm wa jihatil hayah wa wafu min zalik huwa su'ul akhlaq. Limadha? Li'annahu sayafsidu wa yasammimu natijatal jihadil karim hatta la yasira ila la'ba bal jammah wa muaqqah wa muattamatal a'mar na'udzubillahi min zalik. Ma anna tarikh sayukhbiruna wa yasiruna ila al-hammasi bikul hammas wa mustawliya hamiyah diniyah dinil islam allazi nu'aniku subhanul yaum rijalul khat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi ya laula nadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kepercayaan dan keyakinan, yakni kita masih mempercayai Allah sebagai sembahan, Nabi Muhammad sebagai teladan, Al-Quran sebagai pedoman, keyakinan yang tak pudar tak lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Bersolawat kita kepada junjungan alam, penutup para nabi, penghulu para rasul, dengan solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkatkan tema pidato yang bertemakan mati itu pasti datang. Setiap hari, setiap malam kita terlena dalam kasihkan dunia. Kita sibuk dengan isi perut, pakaian, dan perhiasan. Terkadang kita sampai lupa bahwa hidup kita yang mengincar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa 78, yaitu aina ma yudrikumul mautu wa lakuntum fi burujim musayyadah, yang artinya di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa 78.
Hadirin rahimakumullah. Persoalan jadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi negara itu belum pasti. Tapi soal mati itu pasti. Dimanapun, siapapun dia, tinggi apapun jabatan yang dipikul. Oleh karena itu, wajar-wajarlah jangan sampai melupakan tujuan hidup semula, yaitu dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi pejabat tinggi negara, tapi jangan lupa bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendirikan salat 5 waktu, taat kepada guru dan orang tua, dan berbuat baiklah kepada sesama. Jika demikian kita berbuat, maka berbahagialah hidup kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Jika sebaliknya kita berbuat, misalnya tidak mendirikan sholat 5 waktu, kepada guru dan orang tua tidak taat, di tengah kehidupan masyarakat kita hanya menjadi ulat, dan tunggulah kebinasaan kita, dan tunggulah kesengsaraan kita, ya apalagi di dunia kelak. Karena setiap perbuatan manusia pasti kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang menebar benih, dia juga yang menunai. Siapa yang berbuat zalim, dia juga yang menanggung siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Surah Al-Isra ayat 7. Hadirin rahimakumullah, yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Itulah pengadilan tak kenal duit. Demikian pidato malam ini. Semoga akhir kata, semoga Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizul ghaffar, wal mukawwiri laila 'alan nahar, tabsiratan lil uli qulubul wal absar, wassalatu wassalamu 'alan nabil mustafal muqtar, wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, wa aswaji ummatil mu'minina adhar, wa man tabi'um bi ihsanin qulubul wal absar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala pujian adalah miliknya. Selawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di depan ini ingin menyampaikan sebuah pidato dengan berjudul mewujudkan generasi masa depan. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini yaitu masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, internet, komputer dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak hal yang negatif, seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Fidian William, bahwa salah satu dampak media komunikasi berubahnya kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu banyak mengarah kepada hal-hal yang positif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bangsa ini semakin dekat dengan namanya kehancuran. Oleh karena itu,
Satu-satunya dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya generasi muda dalam membangun negeri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yaksal ladzina law taraku min ghalfihim dzurriyyatan di'afan ghafu alaihim wal yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakangnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah. Baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan paling yang berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukan menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.